Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 12 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Heaven ini ya, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan kembali lagi menemui Zhongbo untuk mendiskusikan bagaimana caranya Xiaoyan agar bisa lolos tanpa sepengetahuan penjaga-penjaga di alam bawah sadarnya. Dan saat ini, setelah Xiaoyan diberikan pengarahan oleh Zhongbo, dia pun kembali memasuki menara Jinsen-nya. Dan setelah mempelajari teknik pembunuhan secara sembunyi-sembunyi ini, Xiaoyan pun sudah siap untuk memasuki menara Jinsen-nya lagi. Karena dia ingin mengetahui kisah akhir dari memori ini. Xiaoyan pun segera masuk ke menara Jinsen itu lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan setelah memasuki memorinya lagi, ia akan mengambil resiko kekuatannya akan menurun jika dia gagal. Ini kesempatan terakhirmu, dan kamu baru bisa membunuh dua tokoh penting di dalam memori itu. Meskipun ini hanya memori, efeknya sangatlah besar, ucap dari Zanlao saat dia sampai di menara Jinsen lantai ke-7. Xiaoyan pun hanya melirik Zanlao dengan sangat sinis. Dan Xiaoyan tidak ingin membuang waktunya dengan mendengarkan ocehan-ocehan Zanlao itu. Lalu setelah memasuki memori itu, Xiaoyan pun kembali lagi terbangun di sumur yang kering. Seperti biasanya dan sebelumnya yang terjadi, Zhou Yu memang sudah tidak ada di sana. Hanya ada penjaga yang berjalan mondar-mandir di jembatan itu. Sedangkan di lereng bukit dengan pepohonan yang lebat di kedua sisinya, Xiaoyan pertama-tama terjun masuk ke dalam hutan. Dia lalu mencari tanaman merambat yang mati di hutan. Dan kemudian menenunnya menjadi seutas tali. Setelah dirasa cukup kuat, Xiaoyan pun lalu mengintai lagi. Di bawah jembatan kayu, Xiaoyan lalu menemukan tempat di mana dia bisa mengikatkan tali itu. Setelah pelatihan dengan Zhongbo, dia sudah menguasai metode itu. Lengan Xiaoyan pun bergetar dan berayun langsung di bawah jembatan menggunakan tali dari ranting-ranting itu. Air yang bergejolak di bawah sangatlah berbahaya. Tetapi suara keras yang disebabkan oleh aliran sungai itu juga bisa menutupi suara yang dibuat oleh Xiaoyan. Dengan cekatan seperti monyet ragunan, Xiaoyan pun lalu turun dari jembatan dan menaiki tebing di samping istana. Xiaoyan sadar di balik dinding batu pada saat ini ada penjaga di atas kepalanya, persis di atas kepalanya. Lalu Xiaoyan pun menunggu kesempatan untuk membunuh penjaga itu diam-diam. Xiaoyan pun lalu meraih batu di atas kepalanya dan membuangnya. Suara yang dibuat oleh batu itu mengoceh penjaga yang ada di atas kepalanya. Setelah penjaga itu terkecoh, Xiaoyan pun langsung melesat dan bersembunyi lagi di titik buta para penjaga itu. Kemudian belatinya pun langsung menembus leher penjaga itu tanpa ampun. Dan penjaga itu pun langsung mati seketika. Xiaoyan lalu mengikuti rute yang diberikan oleh Zhongbo untuk membunuh 3 penjaga sekaligus. Dan setelah membunuh yang pertama, masih ada 2 penjaga yang lainnya. Tetapi keduanya sedang berpatroli dan tidak berdiam diri di tempat yang sama. Ini tentu saja jauh lebih sulit untuk dibunuh. Namun satu-satunya jalan yang harus dilewati Xiaoyan, ya kedua penjaga itu harus dibunuh. Jadi satu-satunya cara adalah menunggu waktu yang terbaik dan kesempatan muncul. Xiaoyan lalu berjongkok di titik buta kedua penjaga itu. Di sini Xiaoyan tidak akan ditemukan oleh para penjaga itu. Xiaoyan lalu mengamati rute patroli para penjaga itu. Dan setelah menemukan waktu yang tepat, Xiaoyan pun langsung mengeksekusinya. Xiaoyan dengan cepat mendekati penjaga itu, menutup mulutnya dan langsung menusuk menggunakan belatinya. Mulut penjaga itu pun yang ditutupi dengan sangat kuat dan tenggorokannya pun tidak bergerak dengan liar. Tetapi tidak ada suara yang bisa terdengar. Xiaoyan yang membunuh dengan tanpa ekspresi di wajahnya ini sangatlah luar biasa. Saat ini Xiaoyan sudah membunuh ketiga penjaga itu.
Tetapi dia tidak boleh berdiam diri terlalu lama di tempat ini, karena patroli yang lainnya pasti akan mengungkap ini setelah mengetahui jumlah penjaganya berkurang. Untungnya banyak dinding yang tinggi di belakang istana itu. Dengan begitu banyak titik buta yang bisa dimanfaatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun langsung pergi dari seberang. Dia lalu memanjat menggunakan tali untuk pergi ke lantai 2 istana itu. Xiaoyan teringat bahwa ada jendela yang terbuka di sana. Xiaoyan pun langsung menuju ke sana tanpa suara sedikit pun. Kali ini Xiaoyan tiba-tiba berada di jendela yang terbuka dengan sangat lancar. Xiaoyan mencondongkan kepalanya dengan hati-hati untuk mengamati situasi di dalam. Tidak ada penjaga di sana, hanya ada rak besi dan sosok yang sedang di dekatnya dan memegang kunci besi. Di tengah rumah ada sosok yang sedang duduk tanpa menggunakan armor. Dia sedang duduk bersila dengan pisau panjang di antara kakinya dan sedangkan matanya telah tertutup. Namun pada saat ini matanya tiba-tiba terbuka. Akhirnya kamu datang. Aku pikir kamu akan masuk melalui gerbang. Jelas ini bukanlah gayamu, ucap dari sosok itu. Xiaoyan pun sedikit terkejut. Padahal dia menahan nafasnya dengan sangat terkendali. Tetapi sosok itu masih bisa menemukannya. Dengan begitu Xiaoyan pun tidak perlu lagi bersembunyi. Xiaoyan lalu membuka jendela itu lebih lebar lagi dan dia melihat ke arah sosok yang terikat oleh kunci besi dengan lebih jelas lagi. Namun setelah melihat sosok itu, ekspresi Xiaoyan pun sedikit menegang. Yun Yun, ucap dari Xiaoyan. Meskipun wajah sosok yang terikat itu berlumuran darah, Xiaoyan bisa menemukan bahwa sosok itu sangatlah mirip dengan Yun Yun. Sosok ini sangatlah mirip dengan Yun Yun. Yun Yun lalu mencoba mengangkat kepalanya. Tolong selamatkan aku, ucap sosok yang mirip dengan Yun Yun itu. Aku telah mendengar tentang reputasimu. Aku mendengar bahwa kamu sangatlah kuat. Aku berharap kamu bisa membuatku terkesan, ucap dari sosok yang duduk di tengah ruangan yang bernama Kinde. Kinde, kamu pasti akan terbunuh olehnya, ucap dari sosok yang mirip Yun Yun yang ternyata bernama Kong Ian. Kong Ian apa Kong Lan ini nggak tahu ya. Jika dia kalah, aku akan membunuhmu Kong Ian, ucap dari Kinde. Kong Lan mungkin ya. Mimpi buruk ini sepertinya akan segera berakhir. Guseng, cepat bunuh dia, ucap dari Kong Lan. Namun Xiaoyan masih tertegun saat ini. Dia tidak mendengarkan percakapan antara keduanya. Yang Xiaoyan mengerti, mungkin wanita ini tampaknya adalah atasan atau majikannya dan tugasnya di sini adalah untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba Kinde mengibaskan tangannya dan sebuah pisau panjang pun melesat. Melesatnya pisau panjang ini sangatlah cepat. Kecepatannya benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan saat ini. Ini terlalu cepat. Manusia biasa tidak mungkin bisa melakukannya. Xiaoyan lalu menghindari serangan itu dengan sangat cepat dan dia segera mengeluarkan pisaunya. Tetapi pisau panjang Kinde telah tiba di depannya. Denting! Kinde pun lalu tertawa. Xiaoyan tidak bisa menghindarinya dan tangan kirinya langsung terpotong. Manusia macam apa dia, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa ada seseorang manusia yang bisa mencapai kecepatan seperti ini. Kecepatannya benar-benar melampaui kekuatan manusia pada saat ini. Lalu setelah penulis mencari berjam-jam dan berabad-abad, ternyata tidak ada kelanjutan dari adegan Xiaoyan di dalam memori Sunjang ini atau Junsang. Entah bagaimana akhir dari pertarungan itu. Sialan bangsat lah, karena kita tidak bisa menemukan kelanjutan dari alur ceritanya. Ini di chapter berikutnya malah beralih ke kecepatan kapal perlahan-lahan menurun. Dan saat ini kapal tidak jauh dari makam yang kacau. Berarti Xiaoyan akan segera sampai ke makam yang kacau.
Jadi jangan salahkan diriku, karena sebenarnya di novelnya aja seperti itu. Emang benar-benar nggak ada. Kita udah coba cari untuk mencari kelanjutannya, mungkin ada di chapter berikutnya, ternyata nggak ada. Jadi kita terima aja lah. Sampai di sini kita terima aja. Setelah kecepatan kapal perlahan-lahan menurun, dan saat ini kapal tidak jauh dari makam yang kacau. Di lubang teleportasi yang besar ini, tidak ada kapal lainnya yang terlihat di sekitarannya. Tampaknya ada sangat sedikit ruang kosong di sebelah utara, dan ini adalah tanah yang biadab. Dan meskipun ada kekayaan yang sangat besar di sana, tetapi bahayanya juga berada di tingkat yang tidak masuk akal. Banyak orang yang tidak akan datang ke tempat ini untuk mencoba kengerian di tempat ini. Tempat ini terletak di suatu tempat di lautan Point sebelah utara. Bahtera sudah keluar dari lubang teleportasi. Lautan Point utara berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Tidak ada banyak cahaya di tempat ini. Namun tidak lama setelah kemunculan Xiaoyan, beberapa kapal pun muncul dari lubang teleportasi itu. Mereka semua adalah kapal-kapal dari aliansi dewa. Kapal Xiaoyan pun terus bergerak maju, diikuti oleh beberapa kapal di belakangnya. Makam yang kacau memang berada di sekitaran sini, tetapi masih butuh beberapa waktu untuk menemukan pintu masuk dari tempat itu. Pada saat yang sama, di suatu tempat di sisi lain lautan Point utara. Dan ini adalah dunia terkuat dari lautan Point utara, yaitu Underworld. Fengdu adalah jantung kota dari seluruh Underworld ini. Istana mewah dan masyarakat yang padat. Tetapi orang-orang ini semuanya adalah hantu di Underworld, dunia bawah mungkin ya. Struktur Underworld sangatlah rumit. Karena itu adalah Underworld, hampir dapat dikatakan sebagai tempat tertua di seluruh dunia. Di istana terbesar dalam kota Fengdu, jiwa-jiwa ini muncul di depan Xiao Yueli, Sun Er, Raja Tianzang, dan juga Raja Pelari yang berada di aula utama. Bisakah kamu membuktikan kepada mereka? Tanya dari Xiao Yueli. Jika mereka dibangkitkan, mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual, kecuali jika mereka bisa menemukan tubuh mereka yang asli, ucap dari Raja Pelari. Tubuh asli? Bisakah kamu menemukannya? Tanya dari Xiao Yueli lagi. Selama tubuh mereka tidak hancur, pasti masih bisa ditemukan. Tetapi jika sudah hancur, kita tidak akan punya peluang lagi, ucap dari Raja Pelari lagi. Kalau begitu kirim seseorang untuk segera mencarinya. Jika ayah melihatnya bahwa mereka masih hidup, dia pasti akan sangatlah berbahagia, ucap dari Xiao Yueli. Raja Pelari pun tersenyum pahit dan memandang ke Raja Tianzang. Kenapa kamu melihatku? Putuskan saja sendiri. Apakah kamu harus meminta pendapatku? Ucap dari Raja Tianzang. Ia tidak berani berbicara lagi setelah mendengar kata-kata itu. Jika dia sampai salah berbicara, Xiao Yueli pasti akan membalasnya dengan lebih brutal lagi. Yueli, masalah ini melanggar hukum. Aku khawatir ini malah akan mempersulit gerakan kita, ucap dari Raja Pelari Wang Gan sambil batuk 2 kali dan tersenyum pahit. Aku tidak peduli, jawab dari Xiao Yueli. Raja Tianzang yang sudah terbiasa dengan sikap kasar Xiao Yueli atau merkedewang, dia hanya bisa tersenyum sambil menatap Xiao Yueli itu. Hukum ini sudah ditetapkan oleh Pluto dan tidak boleh dilanggar, ucap dari Raja Tianzang. Pluto? Siapakah itu Pluto? Suruh dia keluar. Jika dia tidak mengizinkannya, aku akan melawannya, ucap dari Xiao Yueli sambil cemberut. Baiklah Xiao Yueli, aku akan mengaturnya untukmu dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membangkitkan mereka, ucap dari Raja Pelari. Pada saat ini Raja Tianzang lalu tiba-tiba sedikit terkejut dan sepertinya dia merasakan sesuatu. Aku merasakan dia sedang berada di makam yang kacau, gumam dari Raja Tianzang di dalam hatinya. Kemudian Raja Tianzang pun menoleh pada Sun Er. Sun Er, aku akan membawa Xiao Yueli keluar sebentar. Berlatihlah dengan baik di sini. Xiaoyan, sepertinya dia baik-baik saja.
Kamu tidak perlu khawatir kali ini, ucap dari Raja Tianjang. Baiklah Patua, kemana kamu akan membawaku, ucap dari Xiao Yueli. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus, ucap dari Raja Tianzang. Dan sementara itu, di suatu tempat di lautan Point Utara, Xiaoyan dan yang lainnya sedang mencari pintu masuk makam yang kacau. Tapi tidak ada penjaga di tempat ini. Beberapa kapal pun lalu melaju satu demi satu ke arah makam yang kacau itu. Namun setelah memasuki makam yang kacau, banyak lubang teleportasi yang muncul. Dan tujuan dari lubang teleportasi ini adalah menuju berbagai tempat dalam makam yang kacau. Namun lubang teleportasi ini sangatlah kecil, sehingga tidak bisa dilewati oleh kapal. Jadi mereka hanya bisa meninggalkan kapal di sini dan memasuki lubang teleportasi itu dengan berjalan kaki. Untungnya, energi lubang teleportasi yang kecil ini biasanya relatif stabil dan kemungkinan tidak akan terjadi turbulensi, dan di sini sangatlah jarang sekali terjadi turbulensi seperti itu. Banyak kapal yang berlabuh di sini. Namun Xiaoyan tidak ingin bertarung dengan mereka di tempat ini. Karena bagi mereka ini bukanlah tempat yang baik untuk bertarung. Setelah itu Xiaoyan pun lalu berkata, "Baiklah, ayo kita pergi," ucap dari Xiaoyan. Dan semua orang pun lalu mengangguk. Semua orang segera memasuki lubang teleportasi itu. Setelah melewati kegelapan, singkatnya di lubang teleportasi ini, mereka akhirnya bisa melihat pancaran cahaya. Tetapi cahaya itu sangatlah redup. Setelah melihat sekelilingnya, Xiaoyan lalu menemukan bahwa ada asap yang besar di atas langit di tempat ini. Asap ini menghalangi sinar matahari masuk ke tempat ini, sehingga membuat tempat ini menjadi gelap gulita. Tempat ini juga dipenuhi dengan bau bangkai yang sangat tajam dan menjijikan. Kita sekarang masih berada di sisi luar, dan kita harus masuk ke area yang lebih dalam untuk mencari senjata itu, ucap dari Zhongbo. Tempat ini membatasi kita untuk bisa terbang. Selain itu, terbang bersama-sama bisa mengekspos keberadaan kita. Jadi lebih baik kita berjalan saja. Meskipun akan menjadi lebih lambat, tetapi setidaknya kita bisa terhindar dari bahaya, ucap dari Zhongbo lagi. Kami semua akan menurut kepadamu, jawab dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi, ucap dari Zhongbo sambil menunjuk ke arah depan. Di depan mereka ada pegunungan dan gunung-gunung ini membentuk labirin yang sangat besar. Tidak hanya mereka, 10.000 kesatria hantu juga berjalan dengan rapi di belakang kelompok Xiaoyan itu. Pada saat ini, San Ying dan juga Lei Yang sudah turun dari kapal. Namun, Tu Xiyuan juga mengikutinya. Tu Xiyuan, apakah kamu ingin bekerja sama denganku untuk menyelesaikan tugas ini? Tanya dari San Ying kepada Tu Xiyuan. Mendengar itu, Tu Xiyuan lalu berkata, "Lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Mana mungkin aku bisa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas semacam ini dengan kalian," ucap dari Tu Xiyuan. Tu Xiyuan, kata-katamu itu sangatlah tajam. Kalau begitu semoga beruntung, ucap dari San Ying sambil tersenyum walaupun di dalam hatinya sangatlah sakit. Tu Xiyuan terlalu malas untuk berinteraksi dengan mereka berdua. Kemudian dia memimpin bawahannya segera pergi ke lubang teleportasi. Setelah Tu Xiyuan pergi, wajah San Ying langsung menjadi muram. Tu Xiyuan, sialan, ayo kita pergi juga. Tempat seperti ini adalah tempat terbaik untuk mengambil keuntungan dari kelengahan orang-orang sepertinya, ucap dari San Ying. Mendengar itu, Lei Yang pun lalu mengangguk. 3 tim ini memasuki makam yang kacau dari lubang teleportasi yang berbeda. Karena lubang teleportasinya berbeda, posisi mereka memulai misi ini juga berbeda. Namun tetap saja, semua tujuan mereka adalah menuju pusat makam kacau ini. Walaupun berada di tempat yang berbeda, pemandangan di sini terlihat hampir sama. Setelah berjalan semakin jauh, Xiaoyan merasa ada yang salah. Kenapa semakin jauh kita berjalan, langit di sini menjadi jauh lebih gelap, ucap dari Xiaoyan.
Mungkin sepertinya waktu yang kacau akan segera tiba, ucap dari Jongbo. Hah? Waktu yang kacau? Xiaoyan pun bingung mendengar itu. Dan bahkan semua orang juga bingung karena mereka tidak memahami tempat seperti ini dengan baik. Di sepanjang jalan ini, kita belum melihat kepala iblis bukan? Tanya dari Jongbo lagi. Mendengar itu, Xiaoyan dan semua orang pun lalu mengangguk. Langkah kaki Jongbo tiba-tiba terhenti. Sumber gas dewanya pun terkumpul di telapak tangannya dan kemudian memukul tanah, sehingga menghancurkan tanah yang mereka injak. Dan kemudian pemandangan di bawah tanah pun terlihat. Di bawah tanah ada banyak sekali sosok di sana dengan anggota tubuh dan penampilan seperti manusia, tetapi posturnya terlihat sangat aneh. Lalu sosok makhluk apakah yang ada di bawah tanah itu? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Terima kasih, gue benar-benar ngucapin terima kasih banyak banget yang ya mungkin mendengarkan alur cerita ini untuk hiburan dan ya luar biasa sekali yang selama ini terus ngikutin alur cerita yang gua tayangin. Walaupun mungkin ketinggalan jauh dari yang lainnya ya, tapi kita bisa menikmati alur cerita ini. Karena kalau gua baca skrip yang semrawut itu gua nggak bisa nikmatin alur ceritanya, bro. Mungkin sama ya sama kalian juga ya gitu ya. Kalau misalkan alur ceritanya bener, kita mudah mengerti, kita bisa menikmatin atau sambil tiduran gitu. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum.